Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Walaupun turnamen Grand Prix leg ketiga belum selesai kawan, yang masih menyisakan babak tie breaks dan babak final, tapi Hikaru Nakamura sudah mengunci gelar juara umum seri Grand Prix 2022 ini. Kepastian ini didapat setelah Nakamura mendapatkan setengah poin lagi tadi malam saat berhadapan dengan Mamedyarov di matchday keduanya. Yang nilai keseluruhan dari Nakamura ini kawan sudah melebihi Richard Rapport, pesaing terdekatnya, dan berpotensi menambah poin lagi kawan jika nanti Hikaru Nakamura bisa ke babak final. Dan karena Hikaru Nakamura tadi malam kembali bermain remis kawan dan berlanjut ke tie breaks nanti malam, kita akan ulas lagi permainan dari Wesley So versus Amin Tabatabai. Sekarang gantian kawan, pada game keduanya Wesley So pegang hitam. Kemarin Wesley So pegang putih mengalahkan Amin Tabatabai. Sekarang Tabatabai harus membalas jika ingin memaksa ke permainan tie breaks. Dan Amin Tabatabai pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6 oleh Wesley So, pion C4, pion E6, kuda C3, gajah B4, Nimzo Indian Defense. Pada posisi ini kawan, banyak sekali pilihan yang bisa kalian ambil. Variasi normal dengan pion E3, atau variasi klasikal menteri C2, atau variasi Leningrad dengan gajah G5, atau variasi kemoh dengan pion F3, atau variasi 3 kuda dengan kuda F3. Menteri ke peta B3 atau ke peta A4 juga ada yang memainkannya kawan. Tapi di sini Amin Tabatabai lebih menyukai langkah kuda F3 ini. Selanjutnya adalah rokade oleh Wesley So. Pion A3, terjadi pertukaran gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion B. Sekarang pion C5, lanjut Wesley So melakukan counter attack di peta pusat atau melakukan pengorbanan pion. Jika diterima oleh putih, kuda akan ke peta E4, ingin merebut salah satu pion putih ini kawan. Jadi pengorbanan ini ditolak oleh Amin Tabatabai. Dia melakukan pengembangan perwira terlebih dahulu, berencana dengan Fianchetto gajah terangnya nanti di peta G2, dan Wesley So melanjutkan dengan pion B6. Ada satu game kawan terdahulu terakhir kali tahun 2007 pada posisi seperti ini, hitam melanjutkan dengan pion D5. Dengan variasi ini permainan berakhir miss. Tapi Wesley So punya ide baru dengan pion B6 nya, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-7 ini. Jelas ingin menempatkan gajah untuk mengimbangi gajah terang putih Fianchetto nya nanti kawan, atau melakukan serangan nanti bagi pion C4 bisa jadi. Tapi cukup beresiko jika gajah tidak ditempatkan di peta B7. Dan Amin Tabatabai jelas gajah G2, gajah B7, sekarang pion D5, mencoba menantang pertukaran pion, nanti bisa dipukul balik oleh pion C agar pionnya tidak bertumpuk seperti ini. Dibiarkan saja oleh Wesley So, dia bermain dengan pion D6. Di sini Amin Tabatabai rokade, selanjutnya menteri ke E7. Engine menyarankan menteri ini lompat saja kawan ke peta C7, tapi Wesley So punya rencana mungkin nanti mendobel menterinya dengan beteng di lajur E yang siap dibuka, dan dibalas Amin dengan kuda H4. Sama-sama membuat langkah yang kurang akurat. Sebetulnya langkah ini bagi kita cukup logis kawan. Dengan membuka diagonal terang bagi gajah ini kawan untuk mendapatkan kontrol pada peta E4 agar aktivitas kuda tidak bisa ke peta ini atau menguati peta D5 bagi ancaman pertukaran pion nanti bisa dipukul balik, dan pion ini dapat dukungan dari menteri serta gajah. Tapi pada posisi seperti ini komputer atau engine lebih menyukai mengorbankan pion E4. Jika diterima, kalian bisa melanjutkan beteng E1. Jika sekarang kuda ambil pion C3, menteri bisa naik dan nanti diikuti kuda untuk memberikan ancaman skak di sini kawan. Dan pada posisi ini engine menyarankan memainkan pion F5. Kalian bisa melanjutkan dengan kuda ke H4. Persiapan untuk mendorong pion F3. Jika kuda lari, kalian juga nanti bisa mendapatkan pion E6. Itulah jalur-jalur yang disarankan oleh komputer. Kita kembali ke langkah aslinya. Di sini tadi setelah Wesley So melangkah menteri E7, Amin melangkah kuda H4. Dibalas dengan pengembangan kuda ke D7, beteng E1, kuda ke E5, persiapan ambil pion C4, dibiarkan saja oleh Amin bermain dengan pion E4. Pion ini sudah cukup kuat kawan dengan dukungan gajah, juga beteng tentunya. Di sini tadi apabila kalian mencoba membackup pion ini atau mempertahankannya dengan langkah menteri ke peta B3, hitam akan melanjutkan pertukaran pion E pukul pion D4. Setelah dipukul balik, di sini hitam akan melanjutkan dengan langkah kuda ke D3. Mengancam beteng kawan, jika beteng ini bergeser ke peta F1,
Di sini kuda akan pukul gajah terlebih dahulu, dan setelah dipukul balik menggunakan A atau F, terserah. Menteri akan mendapatkan pion ini. Jika diserang oleh beteng F, Menteri bisa bergeser ke G4 dan seterusnya kawan. Hitam akan baik-baik saja dan hitam akan unggul 1 pion untuk sementara. Tapi di sini tadi Amin melepaskan pion C-nya dipukul oleh kuda hitam. Dia bermain dengan pion E4. Wesley So ambil pion C4 untuk sementara unggul 1 pion, dibalas gajah F1. Di sini kuda kembali ke E5 dan dijawab dengan pion C4, memperkuat posisi pion pusatnya. Cukup solid sekarang bangunan pion putih, dan Wesley So menarik mundur kudanya ke G6 menantang pertukaran kuda. Ditolak kuda G2 dan sekarang pion B5. Mengorbankan pionnya untuk mengembalikan kelebihan pion kawan agar struktur pion putih ini akan menjadi lemah di petak pusat. Diterima oleh Amin Tabatabai, pion C pukul pion B5 dan Wesley So membuka permainan lajur pusat. Pion E pukul pion D5, dipukul balik menyerang Menteri. Discover attack kawan. Sekarang bukan pionnya yang menyerang Menteri, cukup jauh petaknya. Menteri bergeser, selanjutnya kuda ke E3. Mencoba mereposisi karena posisi kuda di petak G2 cukup jelek kawan. Salah satu petak yang jelek bagi kuda. Dan dibalas beteng F bergeser ke E8. Jika ingin menggeser beteng seperti ini kawan, komputer lebih menyukai menggeser beteng A ke E8 daripada beteng F ke E8 ini yang dilakukan oleh Wesley So. Dan dijawab Amin dengan langkah gajah B2. Sama-sama membuat langkah yang kurang akurat, tapi kesalahan ini cukup minor sebetulnya. Tapi langkah ini juga cukup bagus menurut kita, menurut manusia, menempatkan gajah di diagonal kelab panjang ini. Jika ada kesempatan nanti ditumpuk dengan Menteri kawan di peta-peta ini mungkin untuk memberikan ancaman bagi pion G7 jika ada kesempatan. Tapi komputer lebih menyukai mengangkat beteng ke E2 dengan tujuan nanti beberapa langkah berikutnya mungkin bisa ditumpuk dengan beteng satunya kawan. Tapi Amin lebih menyukai mengembangkan gajah gelapnya ke B2. Dijawab Wesley pukul pion D4. Nyatanya jika diterima kuda pukul kuda, beteng akan melakukan pertukaran beteng di E1 mendefleksikan posisi Menteri dan nanti gajah bisa pukul balik kuda putih. Inilah yang terjadi di game ini kawan. Amin pukul kuda hitam D5 dan Wesley pukul beteng E1. Dipukul balik oleh Menteri, gajah mendapatkan kuda putih kembali. Permainan masih cukup seimbang. Di sini beteng D1 dan kuda H4. Melepaskan gajahnya untuk dipukul oleh beteng putih kawan. Juga persiapan untuk melakukan skak garbuan terhadap Menteri. Sekaligus jika pion ini menerima pengorbanan kuda, ancamannya adalah satu langkah berikutnya adalah skak mat seperti ini kawan. Disinilah dua jebakan disiapkan oleh Wesley So melangkahkan kudanya ke H4. Tapi kawan, ada satu langkah terkuat, langkah terbaik untuk merespon langkah blunder dari Wesley So atau hitam ini. Silakan temukan langkah itu kawan, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik dari putih di langkah berikutnya sekaligus langkah posisional yang sangat kuat. Apakah kalian sudah menemukannya? Yang jelas kuda ini siap melakukan skak garbuan nanti kawan. Mungkin diikuti langkah Menteri ke petak G4 juga pada posisi ini agar pion nanti juga tidak bisa pukul kudanya jika melakukan langkah yang lain. Langkah terbaik putih adalah beteng naik ke D3. Inilah yang ditemukan oleh Amin Tabatabai untuk memberikan backup pada peta F3 ini kawan. Jika sekarang hitam nekat melakukan skak di sini berharap menang kualitas perwira, beteng akan tetap pukul kuda. Jika dipukul balik, Menteri akan bergerak ke C3. Ancaman skak mat ataupun mendapatkan gajah di peta F3. Jika di backup oleh Menteri di G4 untuk membackup pion ataupun membackup gajah, simpel kalian bisa serang dengan pion H3. Menteri ini harus meninggalkan gajah atau meninggalkan pion kawan. Cukup rumit, jadi harus melepaskan gajahnya agar tidak kena skakmat. Gajah ini akan tewas. Atau pada posisi seperti ini saat kuda H4 direspon dengan beteng naik ke D3 ini, hitam melancarkan serangan dengan beteng dengan tempo menyerang Menteri. Simpel Menteri akan ke peta C3 memberikan ancaman skakmat di sini dan juga beberapa perwira hitam sudah dalam ancaman kawan di sini. Mungkin kuda akan ke F3 terlebih dahulu melakukan skak. Simple disikat, dan jika kalian nekat langsung pukul balik beteng putih, ancaman satu langkah skakmat. Mungkin pada posisi ini kalian harus merelakan kuda tadi kawan, harus bertahan agar tidak kena skakmat dengan pion F6.
dan benteng putih bisa digeser melakukan pertukaran benteng atau digeser ke peta D3, bisa jadi putih akan tetap menang kawan, menang jumlah perwira. Jadi pada posisi seperti ini tadi kawan, saat kuda hitam ini lompat ke H4 oleh Wesley So, direspon dengan benteng D3 oleh Amin. Di sini Wesley So melanjutkan langkah menteri G4, tidak terburu-buru melakukan skak di sini. Dia melakukan positioning yang cukup bagus, mengepin pion agar tidak bisa pukul kuda, juga memberikan backup bagi kuda melakukan ancaman di sini nanti kawan kudanya. Direspon dengan langkah menteri C3, kembali memberikan ancaman yang juga cukup serius seperti yang saya tunjukkan tadi kawan, juga memberikan dukungan benteng untuk mengawal peta F3. Sekarang gajah E4 menghindari serangan benteng, juga untuk mengancam benteng, dibalas dengan gajah E2 terlebih dahulu mengancam menteri agar menteri meninggalkan pion G7 kawan. Di sini menteri ke G5, sekarang benteng ambil pion D6. Berharap untuk menguasai peta-peta ini kawan, agar menteri hitam tidak bisa mundur ke peta-peta ini, dan pion ini siap dimainkan oleh putih. Diantisipasi dengan kuda F5 untuk mengancam benteng, juga memperkuat posisi pion G7. Sekarang menteri ke E5 cukup kuat untuk mengepin kuda kawan, agar kuda tidak bisa pukul bentengnya atau juga memberikan pressure bagi gajah E4. Di sini Wesley So menantang pertukaran menteri karena merasa posisinya sudah sangat sulit, tidak bisa memberikan serangan lagi kawan, dan posisinya sudah sangat kolap pada posisi ini, dan Amin sudah merasa unggul posisi. Dia menerima tantangan pertukaran menteri, dipukul balik oleh kuda. Dan pada posisi ini kawan, benteng langsung bergerak ke baris ke-7, bisa jadi pilihan utama bagi putih melanjutkan langkahnya. Saat benteng nanti sudah menepati baris ke-7 ini, sudah sangat repot kawan hitam untuk mempertahankan posisi pertahanan. Tapi Amin lebih menyukai pion A4 terlebih dahulu untuk memperkuat posisi pionnya, membentuk koneksi yang bagus. Tapi pion ini maju didorong sudah membuat Wesley So menyerah di langkah ke-30 ini. Wesley So sudah merasa posisinya sudah kolaps kawan. Walaupun secara materi hitung-hitungannya masih cukup seimbang, tapi sudah kalah posisi dan kalah tempo. Di langkah berikutnya benteng juga siap menempati baris ke-7. Pion ini jangan harap bisa promosi karena sudah dikontrol peta. Di depannya ada gajah, di sini juga ada gajah. Kalaupun kalian membackup pion ini untuk tetap didorong maju terus, di sini kalian bisa, maksud saya putih bisa menjawab benteng D7, mengancam kuda, juga mengancam pion yang ada di peta A7 kawan, dan mempersiapkan dua pion bebas ini. Saya rasa sampai di sini saya tak perlu lagi untuk melanjutkan langkah-langkahnya kawan. Oh, ternyata kalian mau melanjutkan langkahnya. Ya, raja ke F8 saja bisa dimainkan oleh hitam, mempertahankan kuda. Benteng ambil pion, dan pion-pion ini siap didorong maju kawan. Mungkin kalian juga ingin mendorong pion segera promosi, tapi malah membuka diagonal gelap ini kawan, yang bisa diisi oleh gajah. Kuda ini akan tewas jika tidak di backup dengan benteng, tapi pion kalian akan tewas oleh gajah. Saya rasa sampai di sini variasi-variasinya banyak sekali bisa dipilih oleh kedua pemain, tapi hitam sudah kalah posisi kawan. Tidak bisa lagi berharap remis apalagi menang. Sampai di sini saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya sampai skakmat atau salah satu pion putih bisa promosi. Kalian bisa otak-atik sendiri kawan. Oke, itulah kawan game kedua antara Wesley So atau Amin Tabatabai versus Wesley So. Sekarang kedudukannya seimbang kawan, dan memaksa kedua pemain harus berlanjut ke tie breaks nanti malam. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan memberikan wawasan dalam permainan Nimzo Indian Defense dengan berbagai variasinya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.